Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita memanjatkan puji syukur kita tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali berfastabiqul khairat, berlomba-lomba mengumpulkan amal kebajikan sebagai jembatan mengantarkan kita menuju kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Semoga Allah terus memberikan keistiqomahan kepada kita untuk berjalan di jalan yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengambil hikmah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia disibukkan dengan kesibukan dunia, namun dia masih menyisihkan waktunya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Salawat irin salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para muhsinin, orang baik dimanapun Anda berada, yang insyaallah akan ridho dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita di part yang kelima ini, insyaallah kita masih membahas seputar amalan-amalan yang ketika kita lakukan maka dia akan menjadi pengantar kita untuk memasukkan diri kita ke dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita membahas terkait dengan perintah untuk kita selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketegasan kepada kita, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan pada lisan manusia, namun tatkala manusia itu istiqomah, konsisten mengucapkan kedua kalimat itu, maka kalimat itu akan memberatkan timbangan amalnya kelak di akhirat dan mendatangkan kasih sayangnya Allah kepada pelaku-pelaku pembaca kalimat tersebut. Kalimat apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zikir kepada Allah, yaitu subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Jadi kalau kita sudah diberatkan timbangan kita kelak di akhirat, tentunya timbangan kebaikan, maka kita akan masuk ke dalam surga. Apatah lagi kita mendapatkan predikat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu pintu surga itu akan terbuka untuk kita masuk ke dalam surga tersebut. Lalu yang kedua, teman-teman yang sahabat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini seringkali kita lakukan dalam pelaksanaan sholat 5 waktu, yaitu zikir setelah berwudu. Artinya kita diperintahkan untuk membaca doa tatkala kita selesai berwudu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui hadis yang disampaikan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda'u." Tidaklah salah seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia itu melaksanakan wudu, fayubligu au fayusbigul wudu'a, kemudian ia menyempurnakan atau memperbaiki wudu yang dia lakukan. Artinya wudu yang dikerjakan itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqul, kemudian dia membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Saya ulang lagi biar kita yang belum hafal jadi hafal. Doa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futiyat lahu abwabul jannati tsamaniyatu. Maka Allah akan menyiapkan kepada yang bersangkutan 8 pintu surga yang yadkhulu min hayyiha sya'a. Yang Allah persilahkan untuk dirinya memilih dari 8 pintu itu mana yang ingin dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa ya, zikir atau doa setelah kita berwudu ini sangat penting. Sebab barang siapa di antara kita yang dia mampu membaca doa setelah berwudu yang kita sudah bacakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka apa yang terjadi dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Maka dia akan dibukakan 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya', dan dia diperintahkan masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Maka teman-teman sekali lagi jangan sampai kita melupakan membaca doa setelah berwudu. Kemudian zikir yang selanjutnya yang menjadi penyebab yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah membaca la haula wala quwwata illa billah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dia menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka ala kanzim min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian salah satu harta simpanan yang paling berharga di surganya Allah Subhanahu wa taala? Faqultu, maka aku berkata, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qul la haula wala quwwata illa billah. Katakanlah kamu ya dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Artinya perintah yang Nabi sampaikan kepada kita untuk kita berzikir kalimat la haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis lain dijelaskan, awsani khalili an uqsira min qawli la haula wala quwwata illa billah fa innaha kandun min kunuzil jannah. Jadi dijelaskan, kekasihku Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku agar banyak mengucap kalimat la haula wala quwwata illa billah. Karena sesungguhnya kalimat la haula wala quwwata illa billah adalah salah satu harta simpanan yang sangat berharga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita rajin mengucapkan ya zikir la haula wala quwwata illa billah, tentu kita akan mendapatkan ya sebuah keistimewaan yang keistimewaan itu membuat kita dimudahkan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, beberapa zikir yang mari kita usahakan untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan mengamalkannya menjadi batu loncatan untuk mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.